Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 25 Januari 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rajin Menabung. Rajin Menabung. Firman Tuhan terambil dalam Matius 5 ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 6 ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan ini adalah kehidupan menabung segala sesuatu yang indah, yang mulia, yang baik, yang benar, dan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rajin menabung. Dari kecil kita diajarkan bagaimana untuk bisa rajin menabung. Karena orang yang pandai menabung, maka dia sedang belajar mengelola kehidupan dengan baik, khususnya di dalam finansial. Pada saat kita sudah terbiasa menabung, kita sudah tahu bagaimana mengatur prioritas pengeluaran. Dan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dalam kehidupan untuk mengendalikan diri, untuk tidak memakai sesuatu yang secara berlebihan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut dengan rajin menabung. Sahabat seperjalanan, saya tidak tahu anak-anak sekarang apakah masih punya pengalaman menabung, yaitu di tabungan tanah liat yang berbentuk ayam, yang berbentuk kodok, atau berbentuk apa lagi. Demikian banyak bentuk-bentuk dari tanah liat. Namun yang seusia saya, mungkin ada juga yang lebih muda, itu mengalami dan begitu indah luar biasa. Kita tidak tahu berapa banyak yang dimasukkan pada saat dibuka, dipecahkan. Kemudian kita melihat sedemikian banyak dan kita kaget ternyata demikian banyak yang sudah ditabung karena tidak terasa sedikit demi sedikit. Namun ada pengalaman juga karena uang itu waktu sudah menabung lalu rasa butuh. Saya juga punya pengalaman yang sama, akhirnya dikorek-korek lagi dari lubang yang sangat kecil tersebut. Saya ingat waktu dulu pakai silet atau apa ya, saya juga lupa lagi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rajin menabung. Ada tabungan dalam bentuk finansial, namun ada tabungan yang Alkitab mengajarkan selain belajar menabung finansial, dan itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Kita menabung banyak aspek dalam kehidupan ini. Sewaktu kita belajar, kita sedang menabung ilmu. Sewaktu kita membina karakter dalam diri, karakter-karakter yang baik, maka kita sedang menabung. Sewaktu kita mendengarkan pelajaran, mendengarkan nasihat dari orang tua, mendengarkan masukan-masukan yang baik untuk kita pelajari, maka kita juga sedang menabung. Sewaktu kita masuk dalam pergaulan yang bisa memberkati kehidupan kita, menginspirasi, masuk dalam komunitas yang menumbuhkan iman kita, maka kita juga sedang menabung. Maka tabungan-tabungan itu pada akhirnya akan dipakai, dan sewaktu tabungan itu dibuka dan dipakai, maka tabungan kita akan semakin terus bertambah dan bertambah. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita menjadi orang yang ramah, kita membawa berkat, kita membawa kesejukan dalam kehidupan kita, kita sedang menabung. Maka kebaikan-kebaikan itu adalah tabungan dalam hidup kita yang kita akan tuai, baik dalam dunia ini maupun di akhir zaman nanti dan sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, yaitu tabungan di surga. Orang yang ramah, orang yang baik hati, orang yang membawa keteduhan, dia sedang menabung kebaikan kepada orang lain, sehingga sewaktu kita berbuat baik, maka tabungannya itu diisi dua belah pihak. Yang menerimanya mendapatkan tabungan indah dari kita, dan kita sendiri menabung. Jadi artinya, sewaktu kita hidup dalam kebenaran, kita sedang menabung tidak hanya buat dirimu sendiri, tapi buat orang lain. Bahkan tabungan itu bisa berlipat ganda. Sewaktu kehidupanmu itu menginspirasi orang lain, maka orang tersebut mencontoh kehidupanmu, lalu orang tersebut menularkan kebaikan kepada orang lain, maka itu yang disebut dengan tabungan berganda dan berlipat ganda. Engkau menabung satu kali kepada orang tersebut melakukannya kepada orang lain, dan orang lain turun-temurun melakukannya juga kepada pihak lain.
Maka tabungan terpenting sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang saksi hidup. Sewaktu hidup kita dalam keteladanan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami problem, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kesulitan finansial. Namun kita tetap bertahan, kita tetap kuat, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berjuang, kita tetap rajin. Kita terus meningkatkan diri bagaimana caranya agar hidup kita bisa semakin baik. Namun dengan ucapan syukur, dengan tanggung jawab, dengan integritas, dengan mengandalkan Tuhan. Maka semua sikap-sikap hidup tersebut adalah tabungan buat dirimu dan dipuji oleh Allah. Dan engkau memberkati orang lain seperti yang dikatakan tadi. Sewaktu hidupmu dalam keteladanan, engkau sedang menabung keindahan juga untuk anak cucumu. Mereka melihat bahwa papahnya, kakeknya, neneknya, mereka melihat keteladanan hidup dan mereka mencontoh apa yang kita lakukan. Maka itu adalah tabungan-tabungan yang sedemikian banyak, luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Aniaya yang dialami oleh para nabi itu menguatkan kita dari zaman ke zaman. Dan Alkitab mengatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya, tetapi pencuri akan membongkar dan mencurinya kalau kita hanya menabung dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, apa yang kita akan turunkan kepada anak dan keturunan kita, anak dan cucu kita. Uang adalah satu hal, finansial adalah satu hal, namun karakter, iman, tanggung jawab, integritas, kejujuran, daya juang adalah tabungan yang membuat tatkala warisan yang kita turunkan kepada anak cucu kita, mereka menjadi pandai mengelola finansialnya. Sehingga di atas finansial yang jauh lebih penting daripada harta benda warisan, yang jauh lebih penting adalah kedewasaan kita, kemampuan kita mengelola hidup. Sehingga uang itu benar-benar menjadi alat dan bukan menjadi tuan. Uang, harta warisan, harta itu benar-benar menjadi alat buat kemuliaan Tuhan dan bukan menghancurkan kehidupan anak cucu kita dan orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa menghancurkan diri kita sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah rajin menabung tidak hanya berbicara tentang finansial, tidak hanya berbicara tentang uang, tidak hanya berbicara tentang harta, tidak hanya berbicara tentang seluruh aspek yang kita miliki dalam dunia ini yang bersifat kebendaan. Namun tabungan terpenting di atas segala sesuatunya, kita menabung sesuatu yang berdampak kepada kekekalan. Yang kita akan tabung yaitu upahmu besar di surga yang Tuhan akan perhitungkan. Biarlah dalam perjuangan kita mencari finansial dan kita sudah mendapatkannya, kita menjalankannya di dalam nama Tuhan. Kita menjalankannya di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita kemudian mengelolanya juga dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sahabat seperjalanan, selamat rajin menabung. Rajin menabung, kehidupanmu adalah tabungan. Finansialmu tentu adalah tabungan. Namun, tatkala iman kita bertumbuh, kebenaran itu kita jalankan, maka selamatlah anggota keluarga kita daripada perpecahan karena finansial. Berapa banyak rumah tangga hancur lebur dan sewaktu kita meninggal, anak cucu kita itu bertempur merebut warisan karena yang kita tabung, yang kita berikan kepada mereka hanya harta benda, namun bukan kebenaran, bukan keteladanan, bukan hidup dalam kekudusan. Mari sahabat seperjalanan, rajin menabunglah dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami rajin menabung sesuatu yang akan kami tuai di surga sana. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat rajin menabung. Tuhan memberkati kita semua. Amin.